warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, peserta Latsar CPNS 2019 Kabupaten Sarolangun, Angkatan 2, Kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntabilitas versus responsibilitas. Pasti bedanya? Kita lihat sama-sama yuk. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas merupakan kewajiban kita untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan terakhir memperbaiki kinerja. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, sebagai peran demokratis, yakni untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, sebagai peran konstitusional, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran belajar, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Apa saja sih yang menjadi tingkatan dalam akuntabilitas? Simak. Tingkatan yang pertama yaitu akuntabilitas personal, yakni nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, merupakan kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian selanjutnya, akuntabilitas organisasi, hasil laporan kinerja yang telah dicapai. Terakhir, akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan mekanisme akuntabilitas. Ada 4 dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Kemudian, akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain ada 3. Yang pertama itu perencanaan strategis, yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Yang kedua adalah kontrak kinerja, dan yang terakhir adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu. Bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang akuntabel? Yuk kita simak poin-poinnya. Kepemimpinan, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Transparansi, kemudian keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Konsistensi menjamin 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, kita tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian langkah kedua, kita rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita akan lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan untuk tujuan yang telah ditetapkan tadi. Akuntabilitas dalam organisasi.
Contohnya yang pertama transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Kemudian penyalahgunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta adanya konflik kepentingan. Di slide terakhir saya ini, kita akan membahas mengenai PNS yang akuntabel. PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yuk, mari kita menjadi PNS yang akuntabel. Kita bisa.